Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk materi larutan dan sifat-sifatnya. Larutan dan sifat-sifatnya. Larutan di sini didefinisikan sebagai campuran homogen antara dua zat atau lebih. Contohnya larutan gula. Di sini larutan gula terdiri dari gula ditambah dengan air. Pada dasarnya larutan terdiri dari dua zat, yaitu pelarut, yaitu disebut juga solvent, dan zat terlarut atau solut. Di mana pada umumnya zat pelarut di sini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan zat terlarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit di sini didefinisikan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya garam, asam cuka, asam sulfat, air kapur sirih, larutan tawas, air laut, dan sebagainya. Untuk larutan non-elektrolit ini didefinisikan suatu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya larutan gula, larutan urea, larutan alkohol, larutan glukosa, dan sebagainya. Konsentrasi atau kepekatan larutan. Konsentrasi di sini menyatakan pekat atau encernya suatu larutan. Ada beberapa cara untuk menyatakan konsentrasi suatu larutan, yaitu yang pertama kemolaran. Ini kita notasikan M besar. Yang kedua kemolalan, mol. Yang ketiga fraksi mol. Pada fraksi mol di sini nanti terbagi menjadi dua, yaitu fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Kemudian yang keempat adalah normalitas. Yang kelima persen massa dan persen volume. Kita masuk pembahasan yang pertama, kemolaran. Kita notasikan dengan M besar. Molaritas adalah menyatakan banyaknya mol yang terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Ada beberapa rumus berkaitan dengan kemolaran. Yang pertama, molaritas sama dengan mol per volume. Di sini satuannya volumenya dalam liter. Yang kedua, molaritas di sini dirumuskan Rho kali 10 kali A per mRT. Di mana Rho-nya ini adalah massa jenis benda, A di sini adalah persen berat. Untuk mRT tidak lain adalah massa relatif terlarut. Rumus berikutnya menyatakan bahwa molaritas sama dengan gram terlarut kali 1000 per mRT kali mililiter larutan. Pembahasan yang kedua kita masuk kaitannya dengan kemolalan atau mol. Molalitas adalah jumlah mol yang terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut. Untuk unsur di sini mol dirumuskan gram per AR. Untuk senyawa di sini mol dirumuskan gram per MR. Mol sendiri juga bisa dirumuskan gram T kali 1000 per mRT kali gram P. Fraksi mol. Fraksi mol di sini terbagi menjadi dua, yaitu fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Untuk fraksi mol terlarut di sini didefinisikan sebagai perbandingan jumlah mol yang terlarut terhadap jumlah mol larutan, sehingga dapat dirumuskan XT sama dengan mol terlarut dibagi mol larutan. Yang kedua, fraksi mol pelarut atau XP di sini didefinisikan ini pelarut ya, perbandingan jumlah mol pelarut terhadap jumlah mol larutan, yaitu mol pelarut dibagi mol larutan, sehingga dapat kita rumuskan bahwa XT ditambah XP sama dengan 1. Normalitas. Normalitas di sini menyatakan banyaknya gram ekivalen grek yang terlarut dalam 1 liter larutan, sehingga di sini normalitas dirumuskan gram T kali 1000 per mRT kali mililiter larutan dikalikan dengan valensi, di mana valensi di sini merupakan
menyatakan banyaknya ion H+ atau OH- yang terkandung dalam suatu senyawa. Persen massa dan persen volume. Untuk mencari rumus persen massa, di sini dirumuskan massa terlarut dibagi massa larutan, yaitu 100 dikalikan 100%. Untuk persen volume, di sini dirumuskan volume terlarut dibagi volume larutan dikalikan 100%. Nah, untuk memahami penjelasan yang di atas, ini ada beberapa contoh soal yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama, tentukan kemolaran suatu larutan 20% massa C2H5OH. Nah, kita lihat di sini C2H5OH di sini mengandung 20%, sehingga dapat kita katakan bahwa 20% ini menyatakan massanya C2H5OH. Persen massa, beratnya. Nah, misalkan massa larutan di sini kita misalkan 100 gram. Sehingga di sini kalau C2H5OH 20% berarti di sini tidak lain adalah massa C2H5OH adalah 20 gram, menyatakan persen berat. Sehingga sisanya air. Airnya 80 gram. 80 gram itu berasal dari 100 dikurangi 20. Kita tahu bahwa MrC2H5OH itu adalah 46. Nah, kemudian untuk mencari molalitas, ini dirumuskan gram T kali 1000 per MRT kali gram P. Kita masukkan gram T-nya 20 dikalikan 1000 dibagi MRT-nya 46, gram P-nya air tadi 80. Sehingga hasilnya setelah kita hitung didapatkan 5,43 molar. Lanjut contoh yang kedua. Di sini terdapat 150 gram larutan NaOH. Di sini diketahui MR-nya NaOH adalah 40, mempunyai konsentrasi 5 molar. Yang ditanyakan adalah massa NaOH dalam larutan. Nah, kita lihat di sini, kita misalkan di sini di soal diketahui bahwa NaOH itu adalah massanya 150 gram. Ya, di sini massa larutan NaOH 150 gram, massa larutan. Berarti di sini karena di sini menyatakan larutan NaOH, berarti di sini terdiri dari NaOH sendiri sebagai zat terlarut, pelarutnya air. Berarti kita misalkan masanya NaOH itu adalah X gram, sehingga massa zat pelarutnya itu adalah 150 dikurangi X gram. Kemudian mol di sini dirumuskan gram T kali 1000 per MRT kali gram P. Gram T-nya kita masukkan X tadi, ini 1000 dibagi MR-nya NaOH itu 40, gram P-nya adalah 150 min X. Kemudian setelah kita sederhanakan didapatkan di sini 150 min X sama dengan 5X. Sehingga di sini min pindahkan sana ya, sehingga didapatkan 150 sama dengan 6X. X-nya adalah 25 gram. Sehingga di sini kita kembalikan di sini, kalau X-nya 25 gram berarti massanya NaOH itu adalah 25 ya, dan larutannya itu adalah 125. Karena di sini yang ditanyakan massa NaOH, berarti kita mencari besarnya nilai X yaitu 25 mol. Nah, cukup sekian materi pembahasan soal. Untuk materi selanjutnya berkaitan dengan pengenceran, kita akan bahas pada part yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.